Assalamualaikum, selamat malam semua yang ada di Eropa, selamat pagi yang ada di di Indonesia, di Australia, ya selamat siang yang ada di Amerika. Saya lihat ada beberapa dari Amerika. Baik, kita mau belajar saat ini. Tuh, kenapa sini kosong? Oke, ya, kita akan belajar merenungkan tentang hidup ini, saudara. Oke, kita buka Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Oke. Nanti Suster bisa siapkan pujian apa setelah ini sesuai dengan firman ini ya. Galatia 6 ayat 7. Ayo yang bawa kitab kita semuanya baca sama-sama. Galatia 6 ayat 7. Udah? 1, 2, 3. Tuh, Jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan diri. Oh, kenapa itu? Ulang-ulang. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terus? Karena apa yang diatur dalam itu juga akan dituainya. Jangan sesat. Jangan ngawur. Jangan hidup sembarangan. Jangan sembrono. Jangan maunya sendiri. Itu artinya semua. Bahwa Bapa kita, Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bahasa Belandanya? Ayo, ada yang bawa baca, silakan. Ayo, siapa bawa bahasa Belanda? Ada lah, masa ada yang bawa bahasa. Richard, Kita salah oleh Indonesia. ya, Kevin. Kevin, you. In Galatia. Ja, ik heb. Read it, please. Maak uzelf niets wijs. Niet wijs, ya. Harus bisa sana. God laat niet met zich spotten. God laat niet met Laat niet met zich spotten. spot, tahu ya? Wat? Diejek, direndahkan, oke? And then? Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Amin. Amen. Saudara, ini hukum alam. Ini the law of nature. Ya, ini gak bicara agama, tidak. Ini bicara tentang fakta. Mau pindah ke situ, Bos? Oh iya, oke, bisa bareng-bareng. Jadi, inilah prinsip hidup yang kita miliki sampai hari ini. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita dengar. Ternyata semua itu seperti petani yang sedang nanam sesuatu. Renungkan ini. Kalau kita mau baca ayat ini tadi, Galatia 6 ayat 7. Coba dengar ya. Jadi seharusnya namanya manusia ini, makin tua usia kita, sudah banyak menanam atau tidak? Seharusnya. Seharusnya. Seharusnya iya. Satu kali salah seorang anak saya kirim video pendek, tidak tahu di negara mana. Ada papa mama sedang makan di restoran, lalu bawa anak perempuannya. Nggak diceritakan di situ ini anak keberapa atau berapa anaknya keluarga itu, nggak diceritakan. Tapi ketika papa mama ini makan bersama anak perempuan yang masih umur kira-kira 6-7 tahun itu, tiba-tiba anak kecil ini keluar bawa piring makanannya. Ayo, sebagai papa mama kaget gak? Mau kemana ini anak? Nah, ini loh bijaksananya papa mama. Mereka nggak teriak, wih mau kemana kamu? Enggak. Cuma ngeliat, ini anak kemana? Atau keluar dari restoran itu. Nah, di luar restoran itu ada homeless. Apa bahasa Belandanya? Tidak. Iya, bahasa Belandanya. Oke, bahasa mama ini. Dakloos, ya. Orang nggak punya kerjaan. Duduk. Lalu anak perempuan ini, saudara, di video itu, saya sampai terharu sekali. Dia ikut duduk di trotoar itu bersama Dakloos ini tadi, homeless ini. Dan piring isi makanan dikasih. Saudara, lalu yang buat video kembali nyorot papa mamanya itu. Nah, ada
diskusi mereka dua, tapi nggak kedengaran apa. Tapi saya nebak, pasti papa mama ini ngomong begini, ayo kita jujur, kalau kita papa mama itu, apa reaksi kita melihat anak itu? Ayo kalau kita papa mama punya anak sehebat itu, atau opa oma lah, kita sudah tua-tua cucunya banyak. Ayo apa reaksi opa oma kalau melihat cucunya? Hah? Kita bangga. Bangga banget. Oke, bangga. Pak ngasih. Tapi saya tanya balik, kalau papa mama atau opa oma itu pelit, apa reaksinya? Bete, nggak boleh. Bete apa lagi? Siapa ngajarin kamu bagi-bagi makanan? Iya. Kamu aja belum makan, kenapa kamu bagi ke orang itu? Iya. Ya, reaksi marah mungkin. Kalau pelit, Kalau melihat. karena ini luar biasa. Kenapa? Pindah polanya ke sini. Nggak apa-apa. Oh iya, ya udah. Nah ini loh saudara. Nah dalam video itu tidak dengar papa mama ini ngomong apa, tapi saya bisa bayangkan. Pasti ngomong begini. Lihat itu yang kita ajarkan anak kita melakukan. Iya. Ya. Betul, suka berbagi ke orang lain. Bagi. Lagi sekali saya tidak tahu video itu di negara mana, siapa yang syuting nggak tahu. Tapi ini yang luar biasa. Salah satu anak saya tinggal di Los Angeles. Saya masih ingat pertama kali cucu saya ini belajar jalan. Waktu itu papa mamanya ngajak kami suami istri makan di sebuah restoran di Los Angeles ini. Nah saya ini kalau lihat anak kecil saya senang sekali. Terus anak ini duduk di kursi anak-anaknya di rumah makan. Itu gelisah sekali. Berarti dia minta turun. Nah kebetulan makanan belum keluar. Lalu saya angkat anak itu minta izin papa, silakan. Saudara, di situ papa mamanya kaget. Ternyata ketika saya bawa turun anak itu, saya tidak tahu kalau anak itu belum bisa jalan. Tapi saya tiba-tiba ajak dia berdiri, terus dua jari tangan saya masukkan ke tangannya. Bisa ngerti itu ya? Oh ya. Nah, terus saya tuntun dia. Dia jalan. Wih, langsung papanya ambil video. Ya, terus satu tangan saya lepaskan. Berarti dia cuma pegang tangan satu. Ya jalannya miring-miring begitu. Tapi setelah saya lihat jalannya anak ini mulai tegap dan cukup luas dan belum banyak tamu, maka tangan yang satu saya lepaskan juga. Saya tidak tahu kalau ternyata itu pertama kali dia belajar jalan. Dan papanya nggak pernah tahu ternyata seperti itu. Udah, nah sampai anak ini dewasa, ya, waktu masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Anak ini selalu ingat, dia manggil saya opa, bagaimana dia belajar jalan, karena videonya selalu dilihat oleh dia. Nah waktu dia masih SD itu 4 atau 5, mamanya telepon saya. Kenapa? Wih Pak, dipanggil ke sekolah ini. Dia buat nama anak ini, namanya Julian. Pingsan di sekolah. Wih, sakit apa? Tunggu dulu Pak, jangan takut. Loh, bagaimana cucu pingsan di sekolah gak takut? Ternyata saudara, anak ini tiap pagi sekolah dibawain makanan dalam kotak biasa gitu ya. Ternyata dia suka berbagi. Dan ada satu temannya yang rupanya orang tuanya nggak bahagia. Dan temannya ini hampir nggak pernah bawa makanan. Nah dia suka bagi. Nah gurunya itu cerita, sudah kami beritahu, kamu tuh makan dulu, kalau ada sisa kasih temanmu. Ternyata dia selalu mengutamakan temannya. Nah si mama cerita, bilang kami bangga. Walaupun cukup kaget anak ini pingsan di sekolah, ternyata apa yang kami ajarkan dia ikuti, suka berbagi. Ngerti? Kisah nyata ini. Sekarang anak ini sudah SMP. Ya. Saudara, maka itu berbahagialah papa mama, opa oma. Kalau kita bisa mengajar anak-anak kita, Kevin, you can use the voice translation. In your
Yeah, I Okay. can, but it doesn't work that well. Oh, so okay, never mind. Ya. Ya. Ya, ini anak saya nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Belanda. Lengkap. Saling melengkapi. Iya. Oke ya. Nah, saudara, kisah itu sangat luar biasa. Maka itu papa mama, apa kita tabur ke anak-anak kita? Maka mereka akan melakukan itu. Tadi pagi saya dapat video, masa yang videonya ada di situ. Salah satu cucu saya, ini security di apartemen kami tinggal. Nah, anak ini baru umur setahun, lewat seminggu. Ya, namanya Ryuga. Ya, kenapa? Oh, woi, puji Tuhan, Burjon, Pak Pendeta pulang. Mana Christian? Ada Christian nggak? Enggak apa-apa, sedikit. Iya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Apa yang dia kirim video kepada saya kemarin malamnya Indonesia ya. Jadi tadi pagi saya dapatkan itu. Ternyata anak baru setahun seminggu ini pakai sapu. Saudara tahu sapu di Indonesia kan panjang-panjang. Waduh, dia itu coba nyapu, bersihkan. Ada 2 kardus dia pinggirkan. Saya melihat aja heran. Bapak Direktur. Baik, Pak. Pendeta. Makan dulu. Saudara, begitu saya lihat video itu, saya langsung berkata, pasti dia lihat mamanya suka bersih-bersih. Iya. Itu saudara. Jadi anak-anak itu ngikuti semua yang kita kerjakan. Meniru. Niru. Nah, coba apa yang mereka tiru kalau itu sebagai kita menabur. Bisa bayangkan? Nah, tapi masalahnya, ada nggak orang tua egois? Ada. Jadi apa yang ditabur oleh orang tua itu anak ini akan begitu juga. Copy paste. Maka itu sekolah. Sekolah terbaik, tolong catat. Sekolah terbaik itu bukan di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Tapi di rumah orang tua. Kita ngajarkan apa? Itu semua bentuk taburan. Dan suatu hari kita akan menuai. Pasti itu. Nah ingat loh, kata menabur itu nggak harus yang baik. Seperti tadi. Kalau orang tua itu pelit dan melihat anaknya baru dapat makanan, belum dihabiskan, dia keluar dari restoran, ketemu pengemis itu dibagi. Wah, kalau orang tua pelit marah-marah. Kamu nggak tahu papamu susah payah cari duit. Kamu bagi-bagi orang begitu. Ya, ya atau tidak? Maka itu kata menabur tidak harus positif. Bisa kita nabur negatif. Nah, itu semua tergantung bagaimana firman Tuhan itu bekerja di hidup kita. Betul tidak? Betul. Maaf saya katakan ini, banyak orang rajin ke gereja. Dan kalau mereka rajin ke gereja pasti dengar khotbah. Tapi apakah semua yang dengar khotbah pasti melakukan firman? Nah, tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana reaksi kita. Suka lupa. Nah, itu dia. Haleluya. Firman Tuhan suka lupa, firman mama mertua ingat terus. Maaf. Betul tidak? Berbahagia nggak punya mertua. Maka itu kita harus ingat. Maka itu kita harus ingat. Jangan kita melupakan apa kata Tuhan, tapi rajin ingat apa kata orang. Betul? Berapa banyak di antara kita bisa cerita dengan jelas peristiwa 30 tahun yang lalu. Oh, tetangga ngata-ngatain kita. Wis, ada tetangga itu sudah mati 20 tahun yang lalu. Masih kita ingat sampai hari ini. Celaka sekali. Tapi firman Tuhan baru 2 minggu lalu sudah lupa khotbah. Karena kita salah menabur. Kalau firman Tuhan yang adalah benih ditaburkan ke hidup kita, kita terima dengan baik,
Wih, akan ada buah-buah yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi ya maaf saudara, seringkali bukan salah jemaat, nggak bisa ingat firman Tuhan itu, maaf. Seringkali pengkhotbahnya pun nggak ngerti mau khotbah apa, sehingga yang dengar pun nggak ngerti ini ngomong apa. Maaf, Ya. ini itu bisa nggak terjadi seperti itu? Maaf. Apalagi kalau udah Sering. Iya, kesulitan itu. Sering. Nah itu, aduh tuh, iya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kan? Nah itulah orang tua. Bagaimana kita sebagai papa mama, bagaimana kita sebagai opa oma akan hidup di dalam kebenaran. Jadi firman ini ingat Galatia 6 ayat 7. Jangan mempermainkan Tuhan. Bahasa Belanda apa tadi? What is in Dutch? Bespot. Bespot. Spotten. Spot. Ya Kevin, you read it again. Galatia 6:7. Ya. Harus jaga-jaga hidup kita. Ya. Maak uzelf niets wijs. God laat niet met zich spotten. Ya. Tuhan tidak bisa diejek, dibuat mainan, direndahkan, nggak bisa. Kita harus tahu hukum ini. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau dalam hidup ini selalu kita menuruti, mentaati, gehorsam, ya, dalam bahasa Belanda, apa yang dia katakan. Maka anak-anak kita, menantu cucu kita semua akan ikut melihat hal itu. Ini sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan katakan. Coba saya tanya jujur, menabur, menuai, sebetulnya hal susah atau hal gampang? Gampang. Gampang. Betul nggak? Hal gampang. Karena cuma menyampaikan saja, menabur saja. Tapi ada masalah. Kalau kita nggak punya benih jadi tabur, mau nabur apa? Next. Nabur angin. Betul nggak? Nabur angin. Maafin. Kata lain angin itu apa? Kentut, maaf. Loh, betul nggak? Nggak ada orang yang mau terima maaf, belum maaf. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata, ada seorang penabur sedang menabur benih. Jadi benihnya itu apa? Sabda. Firman Tuhan, sabda. Sabda. Jadi bagaimana anak menantu cucu kita dalam hidup, ternyata tergantung kita, papa mama, opa oma punya benih nggak? Loh ya toh? Kalau kita nggak punya benih, what's wrong? Kalau kita nggak punya benih, ya akhirnya angin yang kita beri kepada anak mantu cucu kita. Karena nggak punya bahan itu. Maka itu penting sekali saudara, firman itu kita dengar, lalu kita simpan di hidup kita. Ingat lagu lama dari Gereja Pantai Kosta? Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Itu lagu saya sekolah minggu. Iya, sudah hampir nggak pernah dinyanyikan lagu itu. Tapi ini, itu diambil dari kitab Mazmur 119. Coba Filipus ayat berapa ya? Simpan firman itu, 9 atau 7. Coba lihat, Mazmur 119. Tolong Fir, carikan Yosef, siapa yang tahu? 119. 15 ayat berapa ya? Ayat berapa? 7 atau 9? 9 itu anak muda. Ada? Saya pinjam Alkitab enggak ada? Nggak tahu. Ada Phil? Ayat berapa? Oh, seorang muda mempertahankan. Bukan. Ayat 7-nya apa? Coba. Aku akan bersyukur. Oh, bukan. Sebentar ya. Maaf, coba. Oh, ini ayat 11.
ayat 11. Coba lihat Mazmur 119 ayat 11. Nah itu yang jadi lagu ini. Baca. Ya, 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, Ya. supaya aku jangan berdosa terhadap Nah, firman itu kita simpan di hati kita sebagai bahan untuk kita menabur. Nah, kalau hidup ini ditanami biji firman, maka akan keluar pohon apa? Loh, seperti kalau sekarang kita nanam jeruk, masuk keluar pohon tomat. Ayo, kalau firman itu ditabur di hati kita, maka yang tumbuh pohon apa? kehidupan. Firman. Firman. Dari pohon firman keluar buah firman. Dan buah itulah yang akan dinikmati oleh banyak orang. Maka itu lagu ini bagus. Maka perkataanmu telah ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa padamu. Berapa banyak di antara kita menyimpan perkataan orang? Iya atau tidak? Iya. Maka itu firman Tuhan lupa, tapi omongan orang ingat terus. Dan kita ceritakan lagi, kita omongin lagi, kita ulangi lagi. Katanya, sampai yang dengar aja bosan. Katanya. Tapi heran kok yang ngomong gak bosan-bosan. Jangan lah. Jadi satu lagi. Ya, jadi jangan. Ayo simpan firman Tuhan di hidup kita masing-masing. Supaya ada benih. Dan kalau kita ditaburi benih itu, maka ada pohon nggak di hidup kita? Ada Nah, kalau ada pohon firman tumbuh di hidup kita, ada buah. buah roh. Ada buah firman. Dan buah firman pasti ada biji lagi. Ya. Terus, jadi multiplikasinya nggak selesai-selesai. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup. Siapa pernah tahu? Coba ya. Kenapa di dunia ini ada kebiasaan? Kalau ada presiden, raja, kepala negara datang ke suatu negara, biasanya nanam pohon. Betul enggak? Ya. Itu suatu tradisi yang bagus. Nanam pohon mereka. Ya, sehingga pohonnya diberi nama dengan nama presiden itu supaya diingat bahwa ini ada sesuatu kehidupan yang ditinggalkan oleh orang itu. Bahkan kalau sampai orang itu sudah meninggal, tetap ada. Di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ya, daerah Cibubur ya. Daerah mana itu? Nah, itu salah satu yang saya masih ingat, ada pohon namanya Lee Kuan Yew. Karena tahun 70 itu Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, nanam pohon itu masih sampai sekarang masih ada. Di kota Yerusalem ada sebuah bukit, itu tempat. Kenapa? Di Yerusalem ada satu bukit tempat museum Holocaust. Nah, di situ banyak tanaman-tanaman dari banyak kepala negara yang sudah meninggal. Nah, saudara, maka itu berbahagialah kita kalau anak mantu cucu kita melihat ada pohon firman di hidup kita, papa mama maupun opa omanya. Amin. Simpankan itu, taburkan itu, kebenaran itu. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kalau kita menabur sesuatu karena kita punya sesuatu, itu otomatis atau susah atau dibuat-buat? Yang dibuat-buat. Otomatis. Otomatis. Iya, Ya. otomatis. Karena apa yang ada dalam hati kita itu yang keluar. Maka itu jangan saudara pernah merasa susah ya aku ini nabur. Berarti kalau ada orang Kristen berkata susah nabur sesuatu, berarti dia Bukan Kristen. nggak punya benih itu. Walaupun punya Alkitab. Apakah kalau kita punya Alkitab otomatis kita punya firman? Nah, itu dia. Walaupun kita rajin baca Alkitab, tapi kok kita tidak hidupi, tidak nikmati. Udah kayak saya aja nggak bisa. Bisa pasti bisa. Simpan. Maka itu jangan cuma simpan kata orang.
simpan firman itu di hidup kita, maka kita akan punya benih yang banyak. Amin. Maka itu saya ulangi lagi. Berarti makin banyak usia kita, angkanya dari kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, ada kepala 8 di sini, harusnya sudah banyak yang kita tabur. Bukan cuma, kenapa kemarin? Baru kemarin ditabur. Masa? Ya, kemarin lu gimana? Sore Pak. Berarti makin banyak orang yang sudah terima benih dari kita. Amin. Amin. Seharusnya begitu hidup ini. Sudah punya banyak taburan-taburan itu. Tadi siang saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ternyata dia itu sudah tahu saya sejak tahun 90-an yang lalu. Tapi belum lama ketemu di Belanda. Nah, tadi ini saya punya waktu 2 jam cerita ya apa yang dulu-dulu. Wih, saya kaget juga. Berarti dia sudah tahu saya lama. Tentang apa yang saya kerjakan ini, tentang orang ini dan semua dan semua dan semua. Itu. Saudara, saya tanya, bagaimana? Ya saya sebut namanya, kok bisa tahu tentang ini? Itu ada yang saya kaget dengarkan. Saya ini pergi kemana saja, pasti ketemu anaknya Kodim. Ngerti ya maksudnya? Iya. Nah, anak-anak itu cerita tentang apa yang Kodim buat atas hidup mereka. Terpujilah Tuhan untuk hal itu. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, saya nggak pernah merasa sampai bagaimana begitu ya. Ketemu ya saya cerita, saya doakan semuanya. Kalau nakal ya saya marahi dan sebagainya. Ternyata orang ini dengar semua hal itu dari sekian banyak anak-anak yang berikan kepada kami. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Amin. Nah, dia belum pernah ketemu istri saya. Tapi dia berkata, kalau saya melihat hidup Koden seperti itu, dan banyak orang begitu, berarti istri Koden itu luar biasa. Amin. Benar. Kalau saya salah menikah hancur ini. Ya. Betul nggak? Kalau menikah hancur, uang keluar terus. Itu loh. Bagaimana Yang itu? ketemu sekali pertama saya Ciluis saja, nggak salah nih. Koden bawa Ciluis ke Nabiri yang pakaian orang Dayak masih gitu. Dengan dia tinggal di Kanada. Oh, warga negara kan? Iya, orang tuanya di Kanada. Kalau Semua lihat- saudara dia nggak punya warga kandung di Indonesia, sudah pindah ke Kanada. kalau lihat istrinya halus. Gaji Kim. Oh, Ya bersyukur pada Tuhan. Ya, jadi maaf ya, orang yang nggak pernah ketemu istri saya pun, dia bisa ngomong tentang istri saya karena lihat hasilnya. Bagaimana anak-anak yang begitu banyak bisa cerita. Hal lain lagi, saudara, kami itu suka sekali kalau di rumah kami ada orang lain. Nah, itu yang aneh, tidak semua orang bisa. 3 bulan sebelum kami menikah, ada 3 orang hamba Tuhan yang senior, 2 sudah meninggal malah. Itu datangin saya. Ya, mereka nggak janjian loh datang itu, tapi mereka itu punya ide yang sama. Ya, yang satu masih muda waktu itu, umurnya lebih muda dari saya, tapi hamba Tuhan hebat. Yang 2 sudah senior, 70-an sudah meninggal. Mereka 3 pesan yang sama. Nanti kalau kamu menikah, hidupmu mesti berubah. Satunya berubah bagaimana? Jangan suka ngumpulin orang di rumahmu, karena istrimu itu belum tentu bisa. Nah, saya bilang pada mereka 3, ya telat ngomongnya. Karena salah satu syarat, kalau dia mau menikah dengan saya bilang, nanti kita serumah nggak cuma 2 orang. Ada orang-orang lain. Nah, dia tanyanya wajar. Oh, punya pembantu. Betul kan di Indonesia? Enggak ada pembantu. Ya, terus siapa? Nah, saya bilang itu anak-anak. Saya sudah siapkan dulu. Ya, buat dia memang pertama kaget. Mana bisa kumpul orang nggak dikenal loh. Dan macam-macam suku, maaf itu. Saudara,
Jadi saya bilang pada 3 hambatan ini, wah terlambat kamu ngomong, sudah ada perjanjian. Loh ya sudah kok gitu. Tapi yang satu bilang begini, tapi tolong ya, ini yang lebih tua Den, kalau sampai 6 bulan pertama, istrimu nggak tahan, kumpul anak-anak itu, kamu harus jujur loh ya, hargai dia sebagai istrimu. Ya saya hormati yang ngomong senior juga, saya bilang ya om, saya bilang begitu, nanti dilihat. Nah, saya lupa setelah 6 bulan. Istrinya yang ingat. Dan gimana itu? Ingat om mau ngomong apa? Yang mana tante? Saya tanya. Yang 6 bulan. Oh iya. Gini aja tante tanya sendiri dah. Daripada saya ngomong. Betul nggak? Saya ngomong ya bisa saya bela diri sendiri dong. Saudara, ternyata istri saya bisa betah. Ini luar biasa. Ini tadi pagi dia telepon saya. Ya, karena anak yang tinggal dengan kami itu guru lagi liburan. Ya pulang ke Sangir sana. Nah, terus dia diskusi. Aku milih ada 2 ya yang masih tinggal di Nabire nggak pulang. Ya silakan. Bayangkan saudara. Akhirnya dia juga nggak bisa sendiri selalu ada orang. Nah hebatnya istri saya nggak pakai membantu dia, maaf yang ngepel sendiri, nyuci sendiri, belajar sendiri, masak sendiri. Wow. Itu luar biasa, hebat sekali hidupnya. Nah, Saya juga janji sama Joni dulu sebelum saya menikah, kamu boleh menikah sama saya, tapi kamu tidak boleh ngelarang kalau rumah nanti Terima orang. terima orang. Iya. Apalagi Betul, ada Bu Jon. dua. Ya Jon, akhirnya bener lah. Luar Kalau itu biasa. bisa, oke, kalau nggak jadi. waduh, kalau bener ini, ya tapi saya berapa kali nginep di sini kok bisa tahu. Oke, nah itu loh saudara. Jadi firman yang ada di hidup kita, itu buahnya pasti akan kelihatan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kita mengenal pohon dari buahnya. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Apa saja yang ditabur orang, pasti kita akan menuai. Maka itu, sebelum kita nggak bisa nabur lagi, jadi bersyukur, Soskin milih lagu hidup ini adalah kesempatan. Oh ya, bagi saudara yang ngikuti di rumah, hari Minggu kemarin, dalam ibadah, ya masih ketemu, masih doa. Minggu malamnya ya berarti dia ya? Minggu malam. Iya, Minggu malam. Ya, Minggu sore jam 3:30 ya, yang ingat yang ikut Zoom di gereja Minasa. Malamnya meninggal. Bayangkan, kita nggak tahu hidup ini kapan. Maka itu mumpung kita masih punya kesempatan, ayo kita gunakan sebaik mungkin. Ya, menabur. Tapi kita harus punya bahan dulu untuk menaburnya, yaitu firman Tuhan. Amin. Kalau kita kaya dengan firman Tuhan, maka firman akan jadi pohon. Dan pohon firman akan berbuah firman. Dan buah firman akan punya biji yang banyak. Terus berkelanjutan, gak habis-habis. Maka itu kenapa Tuhan memberikan kita benih untuk kita tabur, bukan untuk kita makan. Itu hebatnya Tuhan memberkati kita dengan benih itu. Kita baca 2 ayat lagi. Jadi perenungan kita yang makin kuat, makin dalam. Yang pertama Kejadian 1 ayat 29. Oh, sebentar. Ayat 11 dulu. Kejadian 1 ayat 11 dulu ya. Coba. Ada dapat? Kejadian 1 ayat 11. Bunyinya apa? Coba saya lihat. Ya, betul. Mulai 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Kata apa terus? Allah melihat bahwa semuanya itu Semuanya baik.
Ada satu kata yang diulang berkali-kali di 2 ayat ini. Kata apa? Ada satu kata. Bukan. Biji. Berbiji. What is the verse? Genesis 8, 11, 12. Sorry, Kevin. Yeah. You read in Dutch? Genesis 8, 11 en 11 en 12. 12. Ja. En God zei, laat er allerlei gewassen, zaaddragende Zaad. planten Ja, en dan? vruchtenbomen met zaad Zaad? in hun vruchten op de aarde groeien. Ja. En 12? De zaden zullen steeds weer planten en bomen voortbrengen. Mhm. Dat gebeurde en ook nu was het goed, Ja. zag God. Jadi kata apa yang diulang-ulang? Berbiji. Biji. Biji. Ini benihnya. Tuhan menumbuhkan tanah. Oke. Tubuh kita, badan kita dibuat dari apa? Saya bilang dari petak. Awas. Ayo, ini badan dibuat dari apa? Tanah. Berarti kalau ayat 11, Tuhan berfirman, biarlah tanah itu menumbuhkan pohon-pohonan, buah-buahan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan. Berarti itu tanah apa? Tanah hati. Hidup kita. Ini hidup ini tanah itu. Ternyata ini belum ada manusia loh. Di ayat 11 manusia belum ada. Manusia baru ada di ayat 26. Ternyata Papa di surga sudah punya konsep. Hidup itu harus ada biji yang ditaburkan dan tumbuh. Setelah dia tumbuh jadi pohon-pohon yang banyak, berarti kita harus apa? Setelah pohon-pohon itu berbuah dan ada biji, ayo suruh apa? Multiplikasi, menghasilkan terus, bertambah lagi, ditambah lagi. Bahasa Belanda apa multiplikasi? Kevin, what is in Dutch? Multiplication? Verdubbelen. Vermenigvuldigen. Ja, vermenigvuldiging, ja. Multiplikasi, berlipat gandaan. Maka itu ingat saudara, makin tua usia kita, seharusnya sudah tumbuh berapa juta pohon di hidup orang lain. Loh, betul atau tidak? Ya, betul. Sudah tumbuh berapa juta pohon di hidup orang lain. Ini harus kita kerjakan dalam hidup. Nah, saya cerita kembali kepada hamba Tuhan yang tadi ketemu saya 2 jam itu. Dia tanya, jadi Koden mulai pelayanan di Eropa itu tahun berapa? 81. Ya. What? Dia kaget. Saya belum lahir itu. Hah? Ya, kenapa? 81 sudah pelayanan ke Eropa. Koden umur berapa? Saya bilang saya umur 25 tahun tahun 81. Saya sudah keliling Eropa ini, Jerman, Belanda, Prancis, Swiss. Terus, bagaimana gereja-gereja zaman itu? Belum banyak gereja. 90% yang saya layani itu student, pelajar-pelajar Indonesia. Apalagi yang awal 90-an, ketika Habibie jadi menteri, dan dia dapat uang dari lembaga Bank Dunia untuk menyekolahkan mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Wah, itu ribuan. Ya zaman itu banyak sekali. Gratis. Ke Belanda, ke Prancis, ke Jerman, ke Amerika, ke Australia. Koden lamanya kan sebenarnya di Jerman. Iya, di Jerman mulainya. Itu. Wah, karena Jerman waktu itu nggak pakai visa. Nah, terus saya cerita bagaimana Tuhan bekerja waktu belum ada pendeta dari Indonesia. Karena tiket bayar sendiri mahasiswa. Saya bilang bedanya mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika itu pasti anaknya orang kaya. Karena di sana bayar. Tapi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Jerman itu pasti ekonomi menengah ke bawah. Karena sekolah Jerman nggak bayar. Sampai hari ini loh. Itu luar biasa Jerman itu. Nah, saya pelayanan. Maka itu mereka begitu respect kepada saya. Karena kalau saya pelayanan, nah ini maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau pagi saya lebih banyak nganggur karena mereka kuliah. Maaf ya saudara, ini cerita Tuhan tahu. Nah waktu mereka kuliah itulah saya bersihkan kamar mereka. Kalau mereka tumpukan pakaian kotor banyak, saya cucikan. Maka itu saya dibawain kunci. Jadi saya di kota mana saja, kalau pagi sampai sore saya akan bereskan.
Yang cerita lucu itu kalau musim cacar air, saudara. Wih. Wih, itu mereka takut ketemu yang lain, takut ketularan. Berjangkit. Iya. Itu. Tapi saya nggak takut karena saya sudah pernah kena cacar dari masih kecil dulu. Dan itu jadi kesaksian luar biasa. Termasuk yang Islam juga, saya layani mereka. Saya nggak pernah takut. Itu kesaksian yang luar biasa. Maaf, kalau saya ada berkat lebih, saya lihat kulkas mereka kosong, saya isikan. Untuk mereka bisa makan. Nah, itu contoh. Saya nabur benih di antara mereka sejak tahun itu. Wah, ini batuan geleng-geleng kepala. Nah, tapi rusaknya setelah gereja-gereja Indonesia masuk itu jadi, aduh, terpecah-pecah sampai hari ini. Dulu itu setiap kali Pinkster, itu bulan Mei, bulan April, Mei, Juni, kami pasti retreat Eropa. Ya, ini Cikin pernah ikut itu ratusan mahasiswa setiap tahun. Ya waktu itu Belanda juga masih libur, sekarang libur nggak ya? Fix nggak sudah ya. Jerman masih libur sampai itu bisa 500, 600 student dari semua Eropa kumpul. Itu luar biasa. Tapi begitu gereja-gereja masuk terpecah-pecah, terkotak-kotak. Nah, saudara, jadi benih itu Tuhan sudah beri kepada kita di tanah ini. Ayat 29, Kejadian 1. Ya, Genesis 8, 19 and 20, Kevin. Ya, 29. Coba saya lihat dulu. Enggak kata itu. Firman Allah. Ya, betul. Ayat 29 sampai 30. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, ya. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Oke. Terus? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Kevin, please read. 19 and 20 en 30. Kijk om je heen. Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtenbomen die ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de planten heb ik als voedsel aan de dieren en vogels gegeven. Sekarang ngerti mengapa Papa membedakan manusia dikasih makan yang buah-buah berbiji, tapi diren, binatang itu rumput-rumput, daun-daun itu. Kenapa Papa membedakan? Ini luar biasa. Ayo coba jawab. Supaya bertumbuh manusia. Iya, betul. Bertumbuh dan menghasilkan. Ya, artinya begini. Binatang nggak bisa menabur. Loh iya toh? Ya. If this is the difference for mankind, the Lord gave us all the fruit with the seed, but for the deer, for the animal, just the grass and the leaves, because we as mankind can sowing something. Yeah, Oh, throw away. yeah, not throw away. What we call plant it. Oh, ja. Hebat nggak Bapak kita di surga? Maka itu saudara, ada banyak benih di hidup kita yang Tuhan sediakan. Maaf, ini jangan tersinggung. Kita makan buahnya dengan bijinya sekalian. Kenapa? Pelit dan rakus. Nah itu masalahnya. Betul nggak? Maka itu kenapa Tuhan nggak suka kasus. Ya toh, maka itu kenapa Tuhan nggak suka orang pelit. So Kevin, some of us, we put the fruit and the seed all together. Bayangkan pelitnya kita. Harusnya kita cuma makan dagingnya, bijinya kita tabur kembali. Dia sekaligus telan. Kenapa itu? Avocado. Semuanya, nggak cuma avocado. Makan biji.
Pepaya, nangka. Ya, ya nggak semua lah. Tapi biji kan bisa jadi obat juga. Bisa, tapi ini ilustrasinya enggak. Gambaran jangan biji alpukat lo makan juga. Bisa. Mami Paling sehat. Oh iya. Biji anggur juga diolah. Itu loh saudara. Inilah hebatnya Papa kita di surga. Supaya kita itu bisa nabur benih terus. Terus kita berbagi dalam hidup. Maka nggak akan habis. Amin. Jadi siap kita melakukan firman Tuhan ini? Siap. Iya harus, jangan pelit-pelit, bagi, suka berbagi. Nggak akan kekurangan. Gimana caranya dalam kehidupan kita menabur itu benih-benih? Ya, kebaikan kita, sampaikan firman. Ya, kita bisa khotbah. Iya, nggak harus khotbah. Iya, Saya nggak bisa khotbah. iya ngobrol gitu, Ngobrol. firman kita Sama sampaikan. sudah Iya, bilang. iya, nggak apa-apa. Pola hidup kita. Iya, pola hidup kita Iya. dilihat oleh orang, kita bisa Iya, berbagi. iya. Mengenai itu anak tadi, pengalaman saya. Anak kecil tadi ya, Ya, yang ngasih makan. Indra. Waktu umur 9 tahun kita ke Manado, dia lihat itu orang-orang anak-anak, dia bilang kenapa mereka pakaiannya enggak Jelek begitu ya. Ya. Lantas kita jalan di boulevard, dia lihat ada jam 9 malam, anak-anak jual teh botol, bola. Dia lihat, papa, Umur berapa itu Indra? Umur berapa? 9. Oh 9 tahun. Nah. Ekor cola papa, mahal. Kasih 10.000, dia ambil satu botol, itu anak dia kasih kembali, dia bilang, Oh iya, luar biasa itu. Sekarang Indra umur berapa? 32. 32. Wah, luar Dan biasa. juga waktu itu dia lihat pengemis toh, Hmm. ada di kaleng gitu, dia lihat, dia tanya, papa kenapa dia begitu? Dia bilang, ya, mahal. Nah, nggak punya Ya, uang. kita itu, ya ambil itu uang-uang kamu. Ya, itu kecil, dia taruh di kaleng itu sampai itu orang kaget. Bilang, where is that? Penny kita oh 50.000 waktu. Wow, Ya, besar Uang sekali. kecil. Iya waktu itu. Ya, dia perhatikan Besok. betul. Ya. Nah itulah karena ngikutnya orang tua ini anaknya Bro Richard. Oke. Anak Bro Richard pas umur 9 tahun bisa melakukan itu. Maka itu papa mama. Ya, kehilangan dia dari kemarin hari Minggu dia sudah dapat rumah di Utrecht. Oh, jadi pindah tuh. Karena dia setahun main waktu itu. Papa yang kembali aja oke. Waktu itu lah, happy was older. Dia bilang, ya what? Kayak Pales. Dia bilang, oh oke. Karena dia sudah pindah dari dia mau di Utrecht, dia sering ke luar negeri toh. Oke, lebih gampang ya. Masih ada otonya satu lagi di rumah, dia kasih itu kunci kalau mau perlu pakai. Terus ayo, oto penuh alat-alat di belakang, misalnya ada airco toh. Terus sekarang dia ada di Prancis. Bangga, orang tua bangga kalau punya anak bisa melakukan seperti itu. Maka itu papa mama, ayo kita menabur untuk anak-anak kita juga, kita jadi contoh. Dan dari Yuli itu, Mama Seran itu ya, dari Oh, tadi berbolong, Mama Serani, Mama Serani. Oke. Jelas ya saudara, ayo sebelum tidur yang ada di Indonesia, di Australia, pikirkan apa yang kita tabur sampai umur kita sekian ini. Berbahagialah kita. Kalau kita penuh dengan firman, kita taburkan. Kita akan menuai safari. Ya, entah bagaimana. Selama kita masih bisa. Iya, selama masih Ada bisa. waktunya Harus. Tuhan, ada waktunya juga berhenti. Amin. Kalau sudah waktu Tuhan berhenti, ya sudah. Iya. Kita nggak bisa ngapain itu. Mumpung kita masih sanggup, masih kuat. Kita lakukan. Beritakan firman. Lakukan kebaikan. Supaya nama Yesus dikenal orang lewat hidup kita masing-masing. Wah, betapa indahnya hidup ini kalau firman tergenapi. Tuhan menyediakan kita banyak biji. Ayo kita tabur. Jangan dimakan semua. Nanti kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita makan semua, orang lain pun nggak dapat apa-apa. Kita pun nggak dapat loh, karena nggak nanam lagi. Kan habis. Puji Tuhan untuk semua janji-janji Papa kita yang luar biasa. Amin. Maka itu jangan takut untuk berbagi. Kita percaya nggak akan ada kekurangan. Dan berikan lebih yang luar biasa. Jadi nggak ada ruginya loh saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, nggak ada ruginya. Malah kita untung. Justru orang pelit itu yang rugi karena nggak dapat apa. Apa itu bunyi? Oh, ya. Jelas ya.
Mau jadi pelaku firman mulai hari ini? Amin. Ya amin. Kalau enggak rugi sekali kita nggak mau jadi pelaku firman. Oh, Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, sehingga yang terbaik terjadi di hidup kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Amin.